Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Eh, untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang lingkungan pendidikan yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kenapa di dalam lingkungan pendidikan ini penting ya? Kita eh, dalam mendidik peserta didik atau anak-anak kita ya, faktor pertama yang sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan ya. Maka dari itu faktor lingkungan ini penting untuk kita perhatikan dalam mendidik peserta didik atau siswa atau anak kita ya. Nah, di dalam lingkungan ini ya, nanti kita akan menjumpai ada 3 aspek yang akan kita jumpai. Yang pertama itu adalah ini ya, orang tua atau keluarga, sekolah dan juga masyarakat gitu. Nah, pertama pengertian dari lingkungan ya. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya itu secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan ya. Maka dari itu ya, ilmu atau knowledge atau pengalaman itu sebenarnya didapat dari interaksi manusia dengan lingkungannya ya, interaksi manusia. Maka membangun sebuah komunikasi antara siswa dan anak-anak kita itu penting. Agar apa? Agar mereka itu belajar dari komunikasi kita gitu. Gitu. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik itu secara fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal gitu ya. Sehingga ya, ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan ini ya sebenarnya sangat membantu peserta didik untuk membangun sebuah ilmu pengetahuan, karena mereka ini ilmu pengetahuan mereka itu dibangun ya, tidak hanya dari tatap muka antar guru dan murid, tetapi dibangun oleh pengalaman yang pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitarnya begitu ya. Nah, di dalam lingkungan itu ya akan kita jumpai berbagai budaya, terus latar belakang masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang akan mempengaruhi peserta didik atau anak-anak kita nanti. Nah, di sini ada tripusat pendidikan ya. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan ketiganya disebut tripusat pendidikan. Nah, ini yang seperti yang saya katakan bahwa lingkungan itu terdiri dari 3 ya, keluarga, sekolah, masyarakat ya. Kalau misalnya anak-anak itu lebih banyak di sekolah ya, maka kehidupannya mereka secara mayoritas terbesar ya, presentasinya itu ada di lingkungan sekolah. Jadi di keluarga itu sedikit ya. Nah, sedangkan di masyarakat ya juga mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya
ini ya, tergantung dari orang tuanya ya. Orang tuanya ini kan sebenarnya memiliki hak prerogatif ya untuk mengatur dan mendidik anaknya, begitu ya. Maka dari itu orang tua yang akan mengarahkan. Kalau orang tuanya mengarahkan ke sekolah, maka lingkungan sekolah yang akan menjadi mayoritas. Tetapi sebaliknya, kalau orang tuanya acuh tak acuh, tentunya mereka akan mencari sendiri lingkungannya itu ya. Ini akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat gitu ya. Lingkungan masyarakat itu nanti itu adalah tempat belajar mereka ya, baik itu cara berkomunikasi dan sebagainya gitu ya. Ini adalah beberapa lingkungan pendidikan di luar sekolah ya, di luar sekolah, selain sekolah ya. Itu ada di keluarga, asrama, perkumpulan remaja, dan lingkungan kerja ya. Itu 4 hal yang akan dijumpai ya. Nah, untuk di lingkungan sekolah, untuk di lingkungan keluarga ini merupakan sekelompok masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan, adopsi, dan juga hubungan darah ya, begitu. Jadi sedarah. Jadi saudara itu sebenarnya berasal dari kata sedarah. Jadi keluarga itu berkaitan dengan saudara-saudaranya ya, baik itu kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semanda dan sedarah ya. Seperti yang saya katakan, keluarga itu pengelompokan atau kelompok manusia yang berhubungan yang dikumpulkan karena hubungan sedarah ya. Lanjut ya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah ya. Jadi yang saya katakan, pendidikan awal itu berasal di keluarga. Kalau ada yang mengatakan orang ibu adalah madrasah pertama, ya itu benar ya, karena ibu itu memiliki pengaruh besar untuk mendidik anak-anaknya ya. Tidak hanya ibu tapi orang tua, ayahnya juga. Seperti Nabi Ibrahim itu kan sebenarnya ini ya, membawa tauhid ya, agama yang lurus, tauhid ya. Dia memiliki peran sebagai ayah. Ayah ini sebenarnya tugasnya adalah menguatkan tauhid kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, sedangkan ibu ini tidak hanya tauhid ya, tetapi pengetahuan lain yang lebih yang sangat membantu anaknya. Seperti apa? Bagaimana membaca Al-Quran ya, membaca buku dan sebagainya. Itu kan yang sangat mempengaruhi adalah ibunya. Sedangkan ayahnya itu sebagai tauladan ya, memberikan tauladan atau contoh yang baik ya. Keluarga merupakan tempat atau wahana dalam pendidikan watak, budi pekerti, serta sosial ya. Ini yang harus dipahami bagi kita yang nantinya ya, bagi kalian juga yang tentunya nanti berkeluarga ya. Bangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Sehingga pembentukan karakter itu untuk anak akan terbentuk ya di keluarga gitu. Nah, kalau tidak ya mereka akan mencari sendiri gitu. Sangat mereka akan sangat merasa bebas kalau misalnya tidak ada pengaruh orang tua. Ada berbagai permasalahan dalam proses pendidikan dalam keluarga, yaitu dengan semakin sibuknya orang tua dalam meniti karirnya ya, meniti karir ya,
karirnya sehingga mempengaruhi proses pendidikan anak. Sehingga ini harus dipahami ya sebenarnya bahwa ini ya, karir itu penting, tetapi mendidik anak itu sangat penting ya, karena tidak bisa diulang ya. Nah, kalau kita mendidik anak ya, anak satu ya, itu tidak bisa kita ulang lagi kalau misalnya sudah besar. Maka dari itu orang tua setidaknya meluangkan waktu untuk anaknya. Nah, berikutnya. Ini ada hadis Bukhari ya, tidak ada seorang anak pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sebagaimana hewan menjadikan hewan yang sempurna, adakah kalian merasakan padanya ada hewan yang anggotanya terpotong? Gitu ya. Artinya ini orang tua ini merupakan memiliki pengaruh penting dalam mendidik anak, karena mereka akan mencontoh orang tuanya, dan juga fitrahnya itu, rusaknya fitrah itu berawal dari orang tuanya ya. Nah, kalau orang tuanya benar, yang tentu insya Allah akan benar gitu ya. Allah berfirman ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari keluargamu dari api neraka ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ya. Ini menjelaskan bahwa kita disuruh untuk menjaga keluarga kita. Dasar-dasar dalam tujuan pendidikan dan pembinaan keluarga ya. Ini sebenarnya ya, ini penting ya. Dasar-dasar di dalam membina keluarga itu ada dua sebenarnya. Menegakkan hukum-hukum Allah ya. Apa ya intinya ini, mengkuatkan tauhid, keimanan dari anaknya, karena keluarganya kalau kuat imannya ya, mereka akan kuat karena dia itu mencontoh orang tuanya gitu ya. Terus juga menciptakan ketentraman jiwa ya, karena sering saya lihat ya, anak broken home itu karena mereka merasa tidak nyaman dengan keluarganya atau tidak nyaman dengan kedua orang tuanya. Sekarang kita masuk ke dalam lingkungan masyarakat ya. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama dan hidup sesuai dengan tradisi dan adat yang telah disepakati bersama ya. Jadi intinya masyarakat ini memiliki ini ya, adat istiadat sendiri. Nah, yang mana mereka akan secara otomatis ya, dia akan mengikuti adat tersebut ya, begitu. Dalam masyarakat seseorang diajarkan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi ini ya, tidak cukup anak itu dididik di dalam keluarga dan sekolah. Dia itu harus terjun di dalam masyarakat, karena di dalam masyarakat itu memiliki beberapa norma-norma yang mana tidak tertulis gitu ya, tidak tertulis dan tidak ada di dalam keluarga dan sekolah gitu. Nah, dia itu harus cari tahu dulu, cari sendiri sebenarnya, memahami sendiri, merasakan sendiri bagaimana cara untuk menghormati dan juga bersosialisasi kepada masyarakat ya. Nah, lanjut ya. Pada lingkungan masyarakat, setiap anak patut belajar dengan segala norma segala norma baik yang berlaku ya. Dengan begitu anak akan menjadi tahu segala hal yang berkenan dan boleh dilakukan pada masyarakat ya. Jadi mereka patut untuk belajar ya, belajar di dalam masyarakat. Agar apa? Agar mereka paham ya, paham bagaimana cara berkomunikasi
dengan masyarakat. Ya, ini intinya ya, masyarakat anak itu tidak kaku dengan ada kehadiran orang-orang baru ya. Saya pernah menjumpai anak itu kaku gitu kalau misalnya ada orang baru gitu, kaku banget. Nah, sehingga mereka itu cara berkomunikasinya tidak luas gitu loh. Nah, kalau misalnya sering dengan berkomunikasi pada masyarakat, berawal dari keluarganya, mencontohkan dan membawa dan juga intinya ini ya, keluarganya itu mengajak mereka untuk bersosialisasi, tentunya anak itu akan belajar secara sendirinya gitu. Cukup itu caranya gitu, diajak aja gitu ya. Nah, namun yang perlu diingat adalah jangan kebabas gitu. Nah, kalau misalnya anak itu terlalu kebabas, nanti pengaruh dari lingkungan masyarakatnya yang tidak baik itu akan mempengaruhi pribadi anak gitu. Maka dari itu yang bisa menjaga anak tersebut adalah keluarganya. Oke ya. Implikasi lingkungan keluarga pada perkembangan anak. Ini adalah manfaatnya ya, manfaat dari lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. Yang pertama adalah pengembangan bahasa, keagamaan, akhlak, dasar sosial, dan kepribadian dan emosi ya. Jadi saya menjumpai bahwa anak yang keluarganya itu utuh ya, dia itu memiliki emosi yang bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Kalau saya lihat anak yang broken home, dia itu akan mencari kasih sayang di luar keluarganya. Seperti apa? Seperti mencari capar kepada orang lain dan sebagainya, atau bahkan yang paling buluk adalah terjadi pergaulan bebas. Itu yang menjadi yang tidak dibolehkan atau kita hindari ya. Jadi lingkungan keluarga ini penting ya, penting untuk menumbuhkan dasar sosial, akhlak, keagamaan, bahasa. Yang paling penting adalah keagamaan karena mereka mencontoh orang tuanya. Oke. Ini adalah implikasi lingkungan masyarakat terhadap perkembangan anak, yakni yang pertama perkembangan sosial, perkembangan aktualisasi diri, dan perkembangan kemandirian anak ya. Kalau pengembangan sosial, dia itu akan merasa jiwa sosialnya itu tumbuh, merasakan ya kalau dalam pendidikan fitrah itu ya, harusnya anak umur 7 tahun itu dia itu sudah merasakan keluh susahnya orang lain ya, dia itu memahami ya, harusnya begitu. Nah, yang terjadi itu kan anak itu sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, itu ya, ini sangat bahaya kalau misalnya dia sampai tua gitu. Nah, harapannya umur 7 tahun dia itu sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Perkembangan aktualisasi, dia itu sudah tahu potensinya dia itu apa, harusnya begitu. Terus yang terakhir adalah kemandirian ya. Kemandirian itu sudah bersih-bersih sendiri, mandi-mandi sendiri dan sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait lingkungan pendidikan ya, yang merupakan salah satu materi dari ilmu pendidikan Islam ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.